Halo semuanya, selamat datang di Pada Suatu Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial One Piece Live Action episode 2. Bagi kamu yang belum nonton episode sebelumnya, lebih baik kamu tonton dulu ya, agar cerita yang kamu tonton di video ini lebih seru. Sebelum mengikuti petualangan Luffy dan teman-temannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita episode selanjutnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita bahas One Piece episode 2. Scene diawali dengan menunjukkan Luffy kecil yang sedang berlatih dengan kekuatannya. Lalu bibinya menghampirinya dan hendak memberitahu Luffy kalau kekuatan yang didapatkan karena memakan buah iblis itu konsekuensinya seperti mempunyai perjanjian dengan iblis. Memang Luffy sekarang mempunyai kekuatan, yaitu tubuhnya berubah menjadi elastis seperti karet. Tetapi dia tidak akan bisa berenang di laut, karena jika ia berenang, maka air laut akan menenggelamkannya. Setelah itu datanglah Shanks dan krunya. Dan di situ Luffy diberitahu kalau Shanks akan berlayar dan tidak akan pernah pulang. Scene selanjutnya menunjukkan Nami yang sedang berusaha membuka berangkas peta Grand Line, dan Luffy yang sedang bergelantungan, serta Zoro yang sedang berbaring istirahat di kapal mereka. Tidak lama kemudian, Nami berhasil membuka berangkas peta itu. Lalu Nami menjelaskan di mana Grand Line melalui ilustrasi yang dia buat. Di saat itu juga mereka mendengar suara dentuman, lalu mereka keluar, dan udara sudah dipenuhi asap beracun yang membuat mereka pingsan. Namun sebelum pingsan, Luffy menyembunyikan peta Grand Line itu dengan cara menelannya. Setelah itu mereka terbangun di sebuah kotak kayu yang sempit. Awalnya mereka mengira ditangkap oleh marinir. Namun sebelum pingsan, katanya Luffy melihat bendera bajak laut, yang artinya saat ini mereka sedang ditawan oleh bajak laut. Saat sedang berusaha keluar, tiba-tiba kotaknya terbuka, dan mereka berada di sebuah pertunjukan sirkus. Lalu datanglah seorang pria berkostum badut. Dia adalah seorang bajak laut bernama Buggy. Tujuannya menangkap Luffy dan teman-temannya adalah merebut peta Grand Line. Dia juga marah karena didahului oleh Luffy yang hanya seorang bocah karet. Saat Buggy sedang meminta petanya dan mengancam Luffy untuk memberikannya, tiba-tiba Nami menawarkan Luffy untuk menjadi krunya dan memancing Luffy agar memperlihatkan keelastisan tubuhnya. Ternyata Nami berusaha untuk kabur. Lalu dia terkejut ketika keluar melihat kota yang hancur. Dan semua warga kota itu dirantai oleh Buggy sebagai penonton sirkus yang dipaksa untuk tertawa, tepuk tangan, dan menuruti semua perintahnya. Setelah itu Nami dan Zoro malah dibawa lagi dan dikurung, sementara Luffy dipaksa untuk menyerahkan peta Grand Line. Saat Nami dan Zoro sedang berusaha melepaskan diri, mereka mendengar teriakan Luffy. Ternyata badan Luffy sedang ditarik dari 4 sisi sambil ditanyai oleh Buggy. Buggy terus memancing Luffy agar menyerahkan peta Grand Line. Dia terus menarik tubuhnya Luffy dengan sebuah alat, hingga akhirnya Buggy menarik seorang anak laki-laki dan hendak menyakitinya. Melihat itu, Luffy langsung melepaskan diri dan langsung memukul Buggy dengan kekuatannya, hingga kepala Buggy terlepas dari tubuhnya. Namun kepalanya bisa kembali lagi ke tubuhnya. Ternyata dia juga pemakan buah iblis seperti Luffy. Badannya bisa kembali utuh jika dipotong atau dibelah. Bahkan dia juga mengontrol semua tubuhnya jika itu terpisah-pisah. Sementara itu, Nami dan Zoro yang sedang berusaha melepaskan diri dihampiri oleh salah satu kru Buggy. Dia hendak membalas dendam kepada Zoro karena Zoro telah membunuh kakaknya. Sementara tangan Nami diam-diam sedang membuka kurungannya. Scene selanjutnya menunjukkan Koby yang sedang menemui wakil Laksamana Garp Marinir Angkatan Laut. Di sana Koby sedang diinterogasi mengenai bagaimana kedekatannya dengan Luffy dan apakah dia loyal kepada temannya itu. Namun Koby menyatakan kalau ia adalah marinir dan Luffy adalah bajak laut, jadi mereka musuh dan bajak laut harus diberantas. Scene selanjutnya menunjukkan Luffy yang sedang berada di dalam akuarium yang diisi air. Ternyata Buggy tahu kelemahan Luffy adalah air. Dia menggunakan itu untuk merebut peta Grand Line dari Luffy. Tetapi Luffy tetap mempertahankan petanya itu. Saat air di dalam akuarium sudah terisi penuh dan menenggelamkan Luffy, Luffy teringat dia pernah tenggelam karena diculik oleh seseorang yang membuat keributan di desanya. Lalu tiba-tiba Shanks datang dan menyelamatkannya.
Namun berbarengan dengan itu, monster besar datang. Lalu entah bagaimana, Shang seperti menghipnotis monster itu, lalu monsternya pergi. Get lost. Tanpa Luffy sadari, ternyata Shanks memberikan sebelah tangannya kepada monster itu, agar monster itu pergi. Sementara itu, Zoro sedang diikat di spin lalu diputar sambil dilempari pisau oleh orang yang ingin balas dendam tadi. Tidak lama kemudian, Zoro berhasil melepaskan diri dengan pisau yang menancap dekat ikatan tali yang ada di tangannya. Lalu ternyata Nami juga sudah bisa keluar, dan mereka menghajar salah satu kru bagi tadi. Tidak berlama-lama, mereka langsung menyelamatkan Luffy yang berada di air. Saat Luffy keluar dari akuarium itu, dia memuntahkan petanya lalu Bagi mengambil peta itu. Melihat itu, Nami dan Zoro langsung menyerang Bagi, tetapi mereka terkejut dengan tubuh Bagi yang terpisah lalu menyatu kembali. Mereka berdua sempat kewalahan dengan kekuatan Bagi, tetapi Luffy juga bertarung dengan Bagi. Awalnya Luffy kewalahan juga, tetapi dia mempunyai ide untuk memasukkan potongan-potongan tubuhnya Bagi hingga terpisah dari kepalanya. Luffy, Nami, dan Zoro bekerja sama untuk mengalahkan Bagi. Pertarungan diakhiri dengan Luffy yang memukul Bagi hingga terpental jauh keluar dengan salah satu jurus andalannya. Lalu saat mereka akan pergi dari sirkus itu, mereka melepaskan warga yang disekap oleh Bagi terlebih dahulu. Setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat itu dan para warga di sana sangat senang bisa menjalani kehidupan normal dan sangat berterima kasih kepada Luffy dan teman-temannya. Scene selanjutnya kembali ke masa Luffy kecil yang sedang duduk termenung sendirian lalu dihampiri oleh Shanks yang awalnya sedang berpamitan kepada semua orang karena akan pergi berlayar. Di sana Luffy menyatakan kesadarannya kepada Shanks. Benar kalau dia belum siap untuk menjadi bajak laut. Tetapi dia berjanji ketika dia siap, dia akan menjadi bajak laut yang bahkan lebih hebat dari Shanks. Lalu Shanks memberikan topi jeraminya yang merupakan harta berharga baginya. Karena itu adalah topi kesayangannya. Kembali ke masa ini, topi itu sedang diperbaiki oleh Nami karena sebelumnya rusak akibat pertarungan dengan Bagi. Setelah itu Nami masuk ke sebuah ruangan di dalam kapal. Lalu diam-diam menghubungi seseorang dan mengatakan kalau petanya ada padanya. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah seru ini. Semoga kamu menikmati alur cerita yang telah kami sajikan ya. Jika kamu ingin terus mendukung dan mengikuti perkembangan kisah selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tetap terhubung dengan kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and goodbye.